Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah linguistik yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alifa Laila Ramadhani dengan 3 digit NPM terakhir 004 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai materi fonologi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya, yaitu Alia Rahmanisya dengan 3 digit NPM terakhir 124, Anggun Amelia dengan 3 digit NPM terakhir 005, Cika Nur Aini dengan 3 digit NPM terakhir 133, Gita Naura Dika dengan 3 digit NPM terakhir 142, Kaila Nazwa Kinanti dengan 3 digit NPM terakhir 083, Saskia Sulistiani dengan 3 digit NPM terakhir 040, Stefania Piurmawati dengan 3 digit NPM terakhir 166. Materi pertama yaitu pengertian yang akan dijelaskan oleh Cika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani yaitu phon, yang artinya bunyi, dan logos artinya ilmu. Jadi, fonologi mempelajari bunyi bahasa secara umum. Sedangkan menurut Abdul Khair, fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Kesimpulan dari definisi fonologi, jadi fonologi itu bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jenis fonologi itu ada dua, yang pertama fonetik dan yang kedua fonemik. Yang pertama fonetik. Fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah serta apa kriteria yang digunakan mengenai silabel dan juga mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri suprasegmental seperti tekanan, jeda durasi, dan nada. Jadi, secara terperinci, dalam fonetik kita akan membahas mengenai alat-alat ucap manusia atau artikulator manusia, termasuk huruf vokal dan konsonan. Contoh dari huruf-huruf ajaib vokal yaitu A, I, U, E, O, dan huruf konsonan itu B, C, D, dan huruf konsonan lainnya. Nah, itu semua termasuk proses fonasi atau proses terjadinya bunyi. Bunyi ini terjadi melalui alat-alat ucap manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis dari fonetik. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi. Bagaimana bunyi-bunyi itu bisa diklasifikasikan. Contohnya dalam mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O, itu mulutnya atau alat ucapnya harus bagaimana. Nah, contohnya kalau mengucapkan huruf vokal itu tanpa menempelkan bibir. Sebaliknya, kalau mengucapkan huruf konsonan seperti B, C, D, dan seterusnya, bibir atau alat ucap lainnya itu menempel. Nah, jadi teman-teman, jenis fonetik artikulatoris inilah yang paling berhubungan dengan ilmu linguistik yang membunyikan huruf-huruf vokal dan konsonan. Pada materi ini yaitu alat ucap. Dalam fonologi menjelaskan tentang organ-organ tubuh yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, alat ucap ini atau artikulasi ya, adalah bagian tubuh manusia yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa. Fungsi utamanya itu untuk membentuk bunyi menjadi suara yang bermakna. Nah, alat ucap dibagi menjadi dua, alat ucap aktif dan alat ucap pasif. Kalau alat ucap aktif itu bergerak untuk memodifikasi bunyi, contohnya lidah dan bibir. Kalau alat ucap pasif tidak bergerak tetapi menjadi tempat kontak alat aktif, contohnya langit-langit dan keras gigi. Nah, di sini ada organ-organ alat ucap. Yang pertama paru-paru untuk menghasil aliran udara sebagai sumber energi untuk berbicara. Yang kedua batang tenggorokan, saluran penghubung dari paru-paru ke rongga mulut. Yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring, tempat pita suara bergetar untuk menghasilkan suara. Yang keempat pita-pita suara, yaitu untuk membuka dan untuk mengatur getaran suara. Yang kelima ada krikoi, ada trakea dan epiglotis untuk mengarahkan udara ke saluran yang sesuai saat berbicara. Yang keenam lidah, terdiri dari beberapa bagian, ada akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Lalu yang ketujuh gigi atas dan bawah. Yang kedelapan bibir atas dan bawah. Yang ke-9 langit-langit keras dan lunak. Yang ke-10 gusi. Yang ke-11 rongga mulut.
Yang ke-12, rongga hidung. Fungsi alat ucap itu untuk membentuk bunyi ya teman-teman. Fonetik akustik menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Fonetik akustik berfokus pada karakteristik akustik gelombang bunyi bahasa sehingga ruang lingkupnya berada di luar penutur. Wujud bunyi bahasa divisualisasikan dalam spektrum, waveform, atau spektrogram. Contohnya ialah apabila kita memetik gitar, maka tali senar pada gitar akan bergetar sehingga menyebabkan udara bergetar dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. Demikian pula dengan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan alat-alat berbicara. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, intensitasnya, dan timbrenya. Fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika. Jenis fonetik yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga kita. Fonetik auditoris lebih berkenaan dengan bidang kedokteran yaitu neurologi. Fokus utamanya adalah pada persepsi gelombang bunyi dan mekanisme fisiologis serta psikologis yang terlibat dalam proses pendengaran. Fonemik merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti. Atau lebih mudahnya, fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Fonem digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada fonem segmental. Fonem segmental adalah bunyi ujaran yang membentuk suku kata dan merupakan salah satu cara untuk merujuk pada unit fonologis bahasa. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah yang bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Selanjutnya, yaitu ada perbedaan antara fonem segmental dengan fonem suprasegmental, yaitu kalau fonem segmental, fonem yang pertama itu dia hanya menghasilkan makna tekstual sesuai nomina makna yang diucapkan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu fonem suprasegmental itu menghasilkan makna yang kontekstual karena makna tekstualnya sudah tercampur dengan keadaan dan kondisi si pengucap yang diketahui intonasi dan getaran-getaran yang mengiringi fonem tersebut. Alofon merupakan vokal-vokal yang menjadi anggota dari sebuah fonem seperti U kecil dan U besar. Untuk fonem U disebut dengan istilah alofon. Dengan demikian, kalau dibalik, bisa dikatakan alofon adalah anggota dari sebuah fonem atau varian dari sebuah fonem. Alofon adalah realisasi dari fonem, maka dapat dikatakan bahwa fonem bersifat abstrak, karena fonem itu hanyalah abstraksi dari alofon. Dengan kata lain, dalam bahasa alofon, sebab alofon itulah yang diucapkan. Klasifikasi fonem adalah pengelompokan atau pengategorian bunyi terkecil dalam suatu bahasa berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini bisa meliputi cara artikulasi, bagaimana bunyi dihasilkan, tempat artikulasi di mana bunyi dihasilkan di dalam rongga mulut, dan sifat bunyi vokal atau konsonan. Atau pembendaharaan fonem merupakan istilah dalam ilmu linguistik yang merujuk pada daftar dan jumlah fonem yang ada dalam suatu bahasa. Fonem sendiri adalah satuan bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata-kata yang mirip. Kasana fonem meliputi semua jenis fonem vokal, konsonan, dan diftong yang ada dalam bahasa tersebut. Misalkan dalam bahasa Indonesia, kasana fonem terdiri dari fonem vokal seperti A, I, U, E, O beserta variasinya. Fonem konsonan seperti P, T, C, K, dan lain-lain. Dan fonem diftong seperti A, I, O, I, atau AU. Jumlah fonem dalam bahasa Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada klasifikasinya. Selanjutnya, perubahan fonem dalam bahasa terjadi melalui berbagai proses yang mempengaruhi cara bunyi yang diucapkan.
Perbedaan fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna dan tidak. Yang kedua, fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Kesimpulannya adalah fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, bagaimana bunyi-bunyi tersebut diproduksi, dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut berfungsi dalam bahasa fonologi. Yang membedakan antara fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, dengan alofon, yaitu variasi bunyi fonem yang tidak mengubah makna. Selain itu, fonologi juga mengkaji proses pembentukan kata melalui kombinasi bunyi-bunyi dan perubahan-perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa.